pada 10 Juni kemarin ya, pemerintah melalui Kementerian SDM telah membatalkan izin 4 perusahaan tambang yang berada di Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya dari 5 perusahaan yang ada. Jadi yang tinggal itu adalah perusahaan Gag Nikel ya, di Pulau Gag. Nah, untuk pertambangan mineral dan batu bara ya, ini perlu juga kita ketahui bahwa pasca reformasi, yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara atau biasa disebut dengan Minerba. Nah, ini sudah 4 kali mengalami perubahan ya. Yang perubahan pertama itu melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, lalu di perubahan kedua itu di Undang-Undang Nomor 11 ya Tahun 2020 ya, ini merupakan Undang-Undang Cipta Kerja jilid pertama. Lalu itu di perubahan ketiga itu adalah di Undang-Undang Nomor 6 ya Tahun 2023, ini merupakan Undang-Undang Cipta Kerja jilid kedua. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, ini sebagai perubahan keempat ya dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Nah, sebelum reformasi di pasca di masa Orde Baru ya, yang ketentuan yang digunakan itu adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 ya. Ini tentang ketentuan pokok pertambangan. Nah, secara yuridis apa yang dimaksud dengan ataupun definisi pertambangan ya, ini bisa kita lihat di pasal 1 angka 1 di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ya. Di situ disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Nah, di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di pasal yang sama disebutkan juga bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Nah, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 ya disebutkan bahwa definisi pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Nah, dari definisi ini kita bisa mengetahui ya bahwa ada beberapa kegiatan ya, dan juga merupakan tahapan dari proses pertambangan. Nah, yang pertama adalah pemurnian penyelidikan ya, secara umum. Nah, ini adalah kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. Nah, yang kedua itu adalah eksplorasi. Nah, ini merupakan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk ya, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Nah, lalu yang ketiga itu adalah studi kelayakan ya, feasibility studies ya. Nah, ini merupakan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan ya kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang. Nah, lalu yang berikutnya adalah konstruksi. Nah, ini merupakan kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi termasuk pengendalian dampak lingkungan ya. Lalu yang selanjutnya adalah penambangan. Nah, ini merupakan kegiatan ya, usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan dan pemurnian. Nah, ini merupakan kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya. Nah, lalu selanjutnya adalah pengangkutan. Nah, ini merupakan kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. Selanjutnya adalah penjualan. Ini merupakan kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara. Nah, yang terakhir itu adalah kegiatan pasca tambang ya, dan ini biasanya yang kurang diperhatikan ya dari kegiatan pertambangan. Jadi biasanya ya para entitas perusahaan itu ya hanya membiarkan kerusakan lingkungan dari pertambangan yang pernah dilakukan gitu ya. Dan pasca tambang ini merupakan kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut serta akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan ya fungsi lingkungan alam, fungsi sosial menurut kondisi lokal ya di seluruh wilayah pertambangan.
Nah, jadi tidak ada lagi ya kerusakan ataupun pencemaran ya yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan sebelumnya ya. Nah, bentuk-bentuk dari usaha pertambangan ini terdapat pada pasal 1 angka 6 ya di Undang-Undang 4 2009, dan begitu juga di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Nah, namun ada perbedaan ya dari bentuk-bentuk usaha pertambangan dari dua undang-undang ini ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 disebutkan bahwa bentuk-bentuk dari usaha pertambangan itu merupakan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang. Nah, di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, bentuk-bentuk dari usaha pertambangan itu adalah tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang. Jadi dari dua undang-undang ini ya memiliki sedikit perbedaan, hanya saja adanya penambahan ya bentuk usaha pertambangan di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, yaitu pengembangan dan atau pemanfaatan. Nah, sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan ya, setiap perusahaan pertambangan itu harus mengantongi atau memperoleh izin dari pemerintah ya. Jadi kalau dalam istilah bahasa Inggris ya, istilah usaha pertambangan ini berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mining permit ya. Nah, jadi salah satu bentuk izin yang diperlukan yaitu izin usaha pertambangan. Nah, namun ada perbedaan ya antara izin dan yang terakhir dengan yang sebelumnya disebut sebagai kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara ya. Dan yang belakangan istilah yang digunakan itu adalah izin usaha pertambangan. Nah, jika di dalam undang-undang yang digunakan pada masa Orde Baru dulu adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 ya tentang ketentuan pokok pertambangan. Nah, di mana ya berdasarkan rejim dari undang-undang ini dibuka kemungkinan untuk penanaman modal ya dalam sektor pertambangan melalui konsep KK ya, konsep kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau disingkat PKP 2B ya. Nah, di mana sifat dasar ya dari dua rejim ini ya, kontrak karya dan juga PKP 2B ini adalah sifatnya perjanjian atau kontrak ya yang berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak tersebut ya. Nah, dengan diberlakukannya sistem ya KK atau kontrak karya dan P2KP ya, PKP 2B ya, maka hubungan yang timbul antara pemerintah dan perusahaan pertambangan itu adalah hubungan keperdataan ya, karena bentuknya adalah perjanjian atau kontrak. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ya pasca reformasi, Undang-Undang Minerba, nah kemudian juga diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ya. Nah, lalu juga diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, dan yang terakhir ini adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 ya. Nah, yang terdampak adalah bagaimana terjadinya perubahan ya rejim pengelolaan usaha pertambangan yang semula sifatnya hubungan keperdataan, yaitu adalah kontrak atau perjanjian, ini berubah menjadi mekanisme pemberian izin ya. Nah, perubahan ini ya ini merupakan bentuk ya pengakomodasian atau mengakomodir amanat dari pasal 33 ayat 3 ya di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di mana negara itu tetap dapat menguasai sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Itu sebagai amanat konstitusi. Nah, apa saja yang menjadi perbedaan ya dari tiga fase perubahan Undang-Undang Minerba ini ya. Nah, bisa kita lihat di Undang-Undang 4 2009 ya, Undang-Undang Minerba yang pertama pasca reformasi. Nah, di pasal 1 angka 6 ini hanya memberikan definisi dari usaha pertambangan ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, nah pasal 1 itu terjadi penambahan definisi ya untuk kontrak karya, ini dia ada disebut di angka 6A. Lalu perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang disingkat PKP 2B ini di angka 6B, dan perizinan berusaha ya ini di angka 6C. Nah, di undang-undang terbaru Undang-Undang 2 tahun 2025 ya, nah terjadi juga ya penambahan definisi untuk KK ya, tidak ada perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, yaitu penambahan definisi untuk KK. Lalu perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara ya PKP 2B ini juga tercantum di angka 6B ya, dan juga perjanjian berusaha di angka 6C. Nah, yang kedua itu adalah definisi dari izin usaha pertambangan eksplorasi ya, ini di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ya di pasal 1 angka 8, dan definisi terhadap ya izin usaha pertambangan operasi produksi ya di angka 9.
Nah, di Undang-Undang 3 tahun 2020 ya, ini terkait dengan IUP, ini juga di pasal 1 angka 8 ya, ini IUP eksplorasi, dan untuk IUP operasi produksi ya di pasal 1 angka 9. Nah, ini dihapus ya. Jadi terjadi penghapusan terhadap definisi IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi ya di Undang-Undang 3 tahun 2020 dan juga Undang-Undang 2 tahun 2025. Nah, untuk selanjutnya ini terdapat definisi IUPK ya, izin usaha pertambangan khusus eksplorasi ya, ini di pasal 1 angka 12, dan IUPK operasi produksi ya, ini di pasal 1 angka 13. Nah, di Undang-Undang nomor 3 ya tahun 2020 dan di Undang-Undang nomor 2 tahun 2025 ya, definisi IUPK eksplorasi dan juga IUPK operasi produksi di dua undang-undang ini dihapus ya. Yang sebelumnya di Undang-Undang nomor 4 2009 masih terdapat definisi IUPK eksplorasi dan IUPK operasi produksi. Nah, selanjutnya itu adalah penambahan beberapa subpoin ya di Undang-Undang 3 tahun 2020 dan juga Undang-Undang nomor 2 tahun 2025 ya. Nah, di Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 ini ya, ini sebagai perubahan pertama dari Undang-Undang 4 tahun 2009 ya tentang minerba. Di pasal 35 ayat 1 bisa kita lihat bahwa disebutkan usaha pertambangan dilakukan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat ya. Jadi bentuknya adalah perizinan berusaha yang disebutkan oleh pemerintah pusat, dan di ayat 4 ini berisikan pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha dan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada pemerintah provinsi ya. Nah, prosedur administrasi ini ya, yang terkait dengan perizinan berusaha pertambangan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang potensi sumber daya mineral dan otoritas pengelolaan pertambangan ya. Nah, sekalipun ya telah ada regulasi ya yang mengatur terkait hal ini ya, regulasi tersebut ini belum sepenuhnya ya mampu menangani permasalahan ya, perkembangan dan juga persyaratan hukum yang berkaitan dengan sektor pertambangan minerba. Nah, oleh karena itu ya diperlukan perubahan dalam rangka menghasilkan sistem yang efektif, efisien, dan patuh terhadap peraturan. Efektivitas dan efisiensi ya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, serta perlu memastikan ya kepatuhan dari aktivitas ini terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga prosedur pemberian izin pertambangan juga harus disusun dengan cermat ya. Nah, dengan tujuan bahwa untuk memandu langkah-langkah kegiatan di masa yang akan datang, begitu juga dalam penyusunan program kerja yang terperinci ya, memastikan peningkatan produktivitas yang efektif dan efisien, serta juga untuk menyediakan kerangka pengawasan yang kuat ya. Nah, saat ini ya pelaksanaan penanganan masalah izin usaha pertambangan ini dilakukan oleh inspektur tambang di Kementerian SDM ya. Ini inspektur ini juga menempatkan orangnya di provinsi ya, di pemerintah daerah. Selain itu juga pendataan terkait pertambangan tanpa izin atau disebut PETI ya, serta juga pengawasan di bidang mineral dan batu bara ini juga melibatkan koordinasi dengan inspektur tambang di Kementerian SDM. Dan juga dalam melakukan apabila ada aktivitas ataupun kegiatan kunjungan lapangan. Nah, konteks ya pengelolaan dan pengambilan bahan tambang yang berwawasan lingkungan ya, dan juga perlunya kebijakan nasional ya maupun kebijakan daerah terpadu ya, tidak berdiri sendiri, dan juga secara komprehensif ini memperhatikan kebutuhan saat ini dan juga kebutuhan untuk generasi yang akan datang ya. Nah, biasanya ini daerah-daerah pertambangan ya selalu terjadi kerusakan ekosistem lingkungan hidup ya, baik itu di sungai ya, di daratan, begitu juga di perbukitan. Nah, izin usaha pertambangan ya ini diberikan kepada ada 3 bentuk tiga subjek ya, baik itu badan usaha, lalu juga koperasi ya, bisa diberikan IUP ya, izin usaha pertambangan, dan juga perusahaan perorangan. Nah, ini sesuai dengan pasal 38 di Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Nah, di pasal 35 ayat 3 ini terkait dengan perizinan berusaha ya di Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, dan di pasal yang sama ya pasal 35 di ayat 3 di Undang-Undang nomor
2 tahun 2025. Nah, perizinan berusaha ini ya dalam konteks pertambangan ya ini ada 9 ya. Ada IUP ya, izin usaha pertambangan, lalu yang kedua itu ada IUPK ya, izin usaha pertambangan khusus ya, lalu ada IUPK sebagai kelanjutan dari operasi kontrak perjanjian ya, lalu ada izin pertambangan rakyat ya, IPR, lalu ada surat izin penambangan batuan ya, SIPB, lalu juga ada izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan ya, izin usaha jasa pertambangan, dan IUP untuk penjualan. Nah, sementara di di undang-undang sebelumnya ya, Undang-Undang 4 tahun 2009 di pasal 35 jenis itu ya, jenis izin pertambangan ini hanya 3 jenis ya, yaitu ada IUP ya, izin usaha pertambangan, lalu ada IPR ya, izin pertambangan rakyat, dan IUPK, izin usaha pertambangan khusus. Namun sejak perubahan pertama dan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ini ya, perizinan berusaha ya untuk sektor pertambangan itu ada 9 izin ya. Ada 9 jenis izin. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa ada 2 tahap kegiatan dari izin usaha pertambangan. Ini bisa dilihat di pasal 36 ya, di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Nah, untuk pertama ya, tahapan pertama itu adalah eksplorasi. Nah, apa saja yang ada di dalam kegiatan ataupun tahap eksplorasi ini? Nah, kegiatan ini meliputi penyelidikan umum ya, eksplorasi, dan juga feasibility studies ya, atau studi kelayakan. Nah, tahapan yang selanjutnya, tahapan kedua itu adalah operasi produksi. Nah, apa saja yang masuk dalam kegiatan ataupun tahapan operasi produksi ini ya. Nah, kegiatan yang masuk dalam operasi produksi adalah kegiatan konstruksi ya, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian ya, atau pengembangan dan atau pemanfaatan, dan pengangkutan dan penjualan ya. Jadi 2 bentuk tahapan kegiatan dari yang ada dalam izin usaha pertambangan. Nah, di Undang-Undang 3 tahun 2020 ya, pasal 37 ya, yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ini dihapus ya. Nah, di dalam pasal ini ya, pasal 37 ini berisi tentang kewenangan pejabat pemerintah ya dalam memberikan izin usaha pertambangan. Nah, sebelumnya di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ini disebutkan bahwa kewenangan pemberian IUP itu berada di tangan bupati atau wali kota. Nah, ini jika ya wilayah izin usaha pertambangan atau WUP-nya berada dalam satu kabupaten atau kota. Nah, untuk gubernur ini jika wilayah IUP-nya itu berada dalam satu wilayah provinsi, dan untuk kewenangan menteri ya jika wilayah WUP-nya ini berada di dalam ataupun pada lintas provinsi ya, serta mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati wali kota setempat. Nah, dengan dihapusnya ya kewenangan pemerintah ini menurut tingkatannya ya di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yaitu menurut teritori wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah IUP-nya, ini membuat kewenangan atau otoritas ya, lembaga pemerintah dalam menerbitkan IUP itu menjadi tidak jelas ya. Karena apa? Karena harusnya ya sesuai dengan kewenangan yang ada di dalam wilayah izin usaha pertambangan itu ya, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 ya, dan juga Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, dan yang terakhir di perubahan keempat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 ini menjadi tidak jelas ya pemberian kewenangan itu. Nah, jadi yang menjadi problem saat ini adalah bagaimana pembagian kewenangan antara pusat dan daerah itu ya bisa saling memberikan pembagian tugas ya, mana yang menjadi kewenangan bupati ya. Karena apa? Karena pasca hebohnya ya problem izin tambang nikel ya di beberapa pulau di Raja Ampat ya, justru bupatinya merasa heran ya, tiba-tiba izin terbit dan ada aktivitas pertambangan di situ. Nah, ini kan menjadi ironi ya, bagaimana misalnya pemerintah daerah ya yang harusnya secara teritori itu bisa begitu dekat untuk melakukan pengawasan, dan ini karena kewenangan yang tidak diatur lagi di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 ya, sehingga ini membuat pemerintah daerah itu tidak mau tahu begitu ya. Karena apa? Karena mereka bisa saja mengatakan bahwa yang menerbitkan izin itu bukan kami ya, bukan pemerintah setempat gitu ya. Jadi itu adalah kewenangan ataupun pengawasan dari pemerintah pusat. Nah, sehingga ini harusnya menjadi evaluasi ya bagi pemerintah pusat ya dalam melihat bagaimana pembagian ataupun distribusi kewenangan ini ya, sehingga implementasi pengawasan itu bisa benar-benar terlaksana gitu ya.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Selamat siang.